Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roziana Zahro dengan NIM 221105010041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian satu negara. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pendapatan nasional bermacam-macam. Hal ini tergantung dari cara pandang atau pendekatan mana yang digunakan, serta metode perhitungannya. Pendapatan nasional secara umum diartikan pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh suatu negara selama 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan. Juga untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan negara di masa mendatang. Next. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional sebagai berikut, yaitu A. Penggunaan teknologi produksi, B. Permodalan, C. Stabilitas nasional, D. Kebijakan pemerintah, E. Pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional adalah satu cara untuk mengetahui jumlah besaran dari nominal pendapatan nasional. Selain itu, metode perhitungan pendapatan nasional juga untuk mempermudah dilakukannya proses evaluasi. Dengan melakukan evaluasi atas dasar data-data pendapatan nasional, bisa dilihat sejauh mana kinerja sumber daya manusia serta seberapa besar produktivitasnya dalam melahirkan kesejahteraan dan progresivitas pembangunan. Menurut Jajanta and Widyaningsih tahun 2007, konsep pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan produksi, 2. Pendekatan pendapatan, 3. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi yaitu metode menjelaskan tentang proses perhitungan pendapatan nasional yang dapat dihitung dengan cara membagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah output setiap sektor merupakan jumlah output seluruh perekonomian. Dalam perhitungan PDB dengan metode produksi yang dijumlahkan yaitu nilai tambah setiap sektor. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi dan nilai biaya yang dikeluarkan, yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Untuk mengetahui besarnya nilai tambah dapat digunakan rumus sebagai berikut. NT sama dengan NO min N1. Keterangannya itu NT yaitu adalah nilai tambah, dan NO nilai output, NI nilai input. Contohnya seperti di samping. PT Iskandar Indah Printing ialah salah satu perusahaan di bidang tekstil di Surakarta yang mengolah kain mentah dari bahan baku dan ditingkatkan jenis produksinya menjadi kain printing kain bercorak. Perhitungan nilai tambah pada penetapan 1 meter yaitu Rp 7.000 kain, dan harga bahan mentahnya berupa benang dan zat perwarna yang dibeli dari perusahaan sejenis senilai 5.000. Nilai tambah sumbangan perusahaan tersebut yaitu 2.000. Hanya nilai tambah inilah yang dihitung dalam pendapatan nasional. Next. Adapun pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional menurut metode pendapatan yaitu memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Untuk memproduksi output dibutuhkan input berupa tenaga kerja, barang modal, dan uang. Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi atau perekonomian.
atau dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang berupa upah, laba usaha, tingkat suku bunga, dan sewa. Balas jasa untuk tenaga kerja berupa gaji atau upah, untuk barang modal berupa pendapatan sewa. Untuk pemilik uang berupa pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha yaitu keuntungan. Total balas atau seluruh faktor produksi disebut pendapatan nasional. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu PN itu yaitu pendapatan nasional sama dengan R plus W plus P. Keterangannya itu R yaitu pendapatan sewa, W sama dengan upah atau gaji, I pendapatan bunga, P keuntungan. Contohnya seperti di sampingnya. Jika sebuah unit usaha atau produksi membutuhkan lokasi untuk kantor baru, kemudian mereka menyewa tanah dengan harga 70 juta. Lalu dalam sebulan pendapatan upah para pekerja sebesar 400 juta. Perusahaan juga memiliki bunga usaha yaitu 50 juta. Sedangkan labanya sejumlah 35 juta. Maka untuk menentukan pendapatannya bisa dihitung dengan cara berikut. Pendapatannya itu 70 juta dan upah para pekerja itu 400, ditambahkan 400 juta dan ditambahkan lagi dengan bunga usaha yaitu 50 juta dan ditambah lagi dengan labanya yaitu 35 juta, yaitu sama dengan 555 juta. Dengan demikian hasil dari pendapatannya. Ini contoh kedua ya, seperti di gambar. Yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan nasional menurut pendekatan pengeluaran merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Berdasarkan metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian, yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Itu pendapatan nasional sama dengan R plus W plus P. Keterangannya itu Y sama dengan pendapatan nasional. C consumption, pengeluaran konsumsi rumah tangga. I investasi. G government expenditure. X export, M import. Next. Contohnya yaitu pada tahun 2020 diketahui negara Z memiliki data sebagai berikut, yaitu sewa 1 juta, upah 1.200.000, investasi 2 juta, bunga 500.000, konsumsi 800.000, ekspor 1 juta, impor 700.000. Belanja pemerintah itu 600.000. Maka Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Itu jadi besaran pendapatan nasional negara Z jika dihitung dengan pendekatan pengeluarannya adalah 3.700.000. Terima kasih dari saya, Rozina Zaro. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.